Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Selamat sore, selamat berjumpa lagi, dan selamat tahun baru. Kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari arahkan hati kepada Tuhan. Kita berdoa. Haleluya Yesus. Gloria haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segala puji syukur bagimu Tuhan Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, memuliakan Engkau untuk saat sore hari ini. Engkau yang beracara, yang menyelenggarakan hidup penghidupan kami secara ajaib, dan saat ini tolong kami untuk rangkaian pelayanan di sore hari ini. Kuduskan kami, kuduskan atmosfer ini, kuduskan peralatan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang berbeda, hamba-Mu Hardik, dalam nama Tuhan Yesus, layakkan setiap kami bahkan untuk menerima pertolongan-Mu, menerima mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu membuka rangkaian pelayanan ini. Haleluya, amin. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan berikut ini. Firman Tuhan saat ini Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan memang tidak gampang. Karena Tuhan kita roh, angin. Jadi sulit sekali orang berhubungan kalau tidak mengarahkan hati kepada Dia atau tidak percaya kepada Dia. Nah, tentunya dalam pengalaman kekristenan saya secara pribadi, kemampuan saya tidak bertumbuh dalam gereja organisasi. Kemampuan saya bertumbuh dari hubungan kontemplasi saya dengan Roh Tuhan Allah kita. Dan saya belajar percaya. Ya, beberapa hari ini anak saya yang Victorious Takumansang itu karena tumbuh gigi dan juga sakit, badannya itu ada yang terkilir, biasa anak-anak. Panasnya tidak turun-turun, 38 derajat Celcius sejak kemarin dulu. Sampai tadi malam masih sama. Sampai pagi. Saya dengar istri saya bicara, dia khawatir. Saya rasa getaran suaranya, ya dia khawatir. Mertua saya juga, ibu mertua saya juga, saya tahu khawatir. Tapi tiba-tiba saya dengar perkataan Tuhan. Dia, maksudnya anak saya, tidak apa-apa, tenanglah. Sekarang keadaannya membaik. Tidak panas lagi dan normal. Dia bisa bermain lagi dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya, ini belajar percaya kepada Tuhan. Saya dengar itu kesaksian roh besar di dalam hati saya, di dalam roh kecil. Perkataannya jujur saja begitu hampir tidak dapat didengar, tetapi bagi orang yang terlatih, tetap dia akan dapat mendengar perkataan roh. Nah, belajar percaya kepada Tuhan diperlukan oleh orang-orang Kristen, termasuk para pendeta, pastor, dan gembala. Kenapa? Terbiasa untuk menganalisa Alkitab, ayat firman, dengan pikiran manusia kita, yang kemudian dinamakan teologi, logika tentang Allah. Allah, Tuhan, menurut pikiran manusia. Kita harus belajar percaya kepada Tuhan dengan berhubungan dengan roh Tuhan Allah kita. Berhubungan dengan rohnya yang kudus. Sehingga
Kekristenan kita itu syarat penuh. Seperti para rasul Kristus. Baik Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan lain-lain. Mereka berhubungan dengan roh Tuhan, petunjuk-petunjuk mereka dapatkan. Mereka mendapatkan petunjuk-petunjuk. Bukan teori tentang Tuhan, tapi pengalaman berhubungan dengan roh Tuhan. Sehingga ilham mereka dari roh kudus Tuhan itu dituangkan dalam firman, seperti Rasul Paulus. Banyak surat-surat itu ditulis oleh Rasul Paulus. Karena dia orang yang diilhami oleh roh Tuhan. Nah, untuk seperti itu, kita perlu mencari dia dengan hati. Pertama-tama bukan dengan pikiran kita. Pikiran kita tidak dapat membawa kita kepada roh Tuhan, tapi hati kita bisa menyentuh dia. Dalam pengalaman saya, seperti itu. Seperti itu. Jadi, kalau kita pikir, mengalami Tuhan itu memang diperlukan. Ayat-ayat dalam Alkitab itu akan sangat bermanfaat, berfaedah kalau diilhami oleh Roh Kudus Tuhan sesuai dengan situasi dan kondisi Anda. Bukan sekedar ayat hafalan seperti di sekolah minggu. Di sekolah minggu perlu, ayat hafalan itu perlu. Tapi ketika Anda menanjak remaja, pemuda, pemudi, atau orang tua, Anda harus berhubungan dengan roh Tuhan, mencari dan menggapai dengan hati. Abraham itu malam-malam kerjanya itu di luar tenda, melihat bintang-bintang di langit, bulan. Kemudian dia mulai, pikirannya itu mulai, hatinya itu mulai. Sampai dia mulai berkontemplasi, sampai roh Allah berbicara kepadanya. Dan itu cara Abraham berhubungan dengan Allah. Nah, kalau kita terlalu banyak ayat hafalan dalam pikiran kita simpan, itu memang ada bagusnya, tetapi tidak berguna. Saya ingat seorang teman yang lebih senior jauh dari saya, seorang gembala gereja karismatik. Saya masih waktu itu masih belajar, saya masih pemuda. Saya lihat beliau ini mendoakan orang yang ada roh jahatnya. Dan dia mulai bilang ayat-ayat firman, A, B, C, D kepada orang itu, dan mengusir roh jahat. Kemudian pemuda yang diusir itu, rohnya, langsung bicara, ayat itu aku tahu semua. Engkau belum lahir, aku sudah hafal ayat itu. Nah, ini masalahnya. Kita pikir ayat-ayat itu bisa menakut-nakuti setan. Padahal kan tidak. Nah, yang perlu dilakukan mempercayai Tuhan yang hidup, yang dapat membuat kebenaran kita terbit seperti terang, seperti fajar, dan hak kita akan kita dapatkan seperti terang. Nah, Tuhan dapat melakukan, kita harus percaya dan menantikan dia melakukan apa yang baik, apa yang benar. Masalahnya, orang tidak tahan, orang-orang Kristen pada umumnya, tidak tahan kalau tidak bersekutu, maksudnya ikut ibadah. Tapi yang paling aneh, mereka tidak sadar bahwa mereka tidak melakukan pendekatan kepada roh Tuhan secara pribadi. Mereka pikir ibadah itu nanti di gereja, nanti di kelompok pelayanan. Tapi ibadah itu kan sebuah kontemplasi. Ada kalanya saya ambil gitar dan saya petik, kemudian saya merasakan hadirat Tuhan. Roh Tuhan mulai datang, menjamah saya, menjamah hati saya, dan membuat saya basah dengan urapan. Basah dengan urapan itu maksudnya apa? Tiba-tiba kepala saya, tangan saya itu yang saya angkat begini, langsung berminyak. Ada minyaknya. Saya basah dengan minyak urapan itu dari Tuhan. Saya heran juga. Lah, kok saya angkat tangan ini, tangan saya itu penuh dengan minyak.
Yang lalu saya tes kepada beberapa orang, saya berdoa suruh angkat tangan dan saya bilang, coba, saya berdoa agar minyak urapannya turun kepada mereka. Sama juga seperti yang saya alami. Minyak itu melekat di tangan mereka, kemudian ada yang sampai jatuh-jatuh menetes di lantai. Nah, kita butuh urapan yang baru untuk sebuah hubungan yang benar dengan Tuhan. Tidak ada orang yang dapat percaya kepada Tuhan dengan teologinya. Tidak ada seorang pendeta, pastor, atau gembala yang dapat menyarankan jemaatnya untuk percaya Tuhan dengan teologi mereka. Tidak ada. Tidak ada. Kalau saya sering di telepon itu dihubungi baik WhatsApp maupun telepon biasa oleh junior-junior saya pendeta, gembala. Mereka tanya, ini bagaimana? Ya saya jawab saja kan. Begini, sesuai petunjuk begini, lakukan saja begini. Jangan lakukan yang lain, tenang saja, bersyukur saja. Nah masalahnya, kalau orang itu percaya kepada Tuhan, dia itu berarti ada hubungan dengan Tuhan. Kalau tidak ada hubungan dengan Tuhan, sulitlah orang percaya. Sulit orang mempercayai itu. Nah, ini sebuah pesan. Berhubunganlah dengan roh Tuhan agar engkau percaya, engkau bisa gembira, engkau bisa menantikan Dia untuk berbuat segala sesuatu dalam hidupmu. Kalau tidak mungkin semua itu terjadi. Saya kira ini saja pesan di awal tahun ini. Carilah roh Tuhan, dapatkan roh Tuhan itu agar engkau berhubungan dekat, berhubungan intim dengan roh Tuhan, dan engkau akan menerima petunjuk. Saya melayani orang sesuai petunjuk. Saya tidak melayani kalau tidak ada petunjuk. Misalnya dihadapkan kepada saya ada misalnya beberapa pilihan. Misalnya 2, pergi KKR. Kebaktian katanya kebaktian kebenaran rohani. Yang 1 saya melayani naik turun rumah. Yang 2 KKR besar di sebuah kabupaten. Saya bilang begini, tunggu saya berdoa dulu. Akhirnya kan ketika saya berdoa, Allah bilang jangan pergi. Lakukan saja pelayanan seperti yang kau lakukan. Karena orang itu bukan berarti dia jadi lebih baik, lebih benar rapornya kalau dia melakukan KKR atau penginjilan seperti itu. Bukan berarti rapornya akan lebih baik, tidak. Sebenarnya apa kemauan roh Tuhan kepada Anda? Diam ke Anda, bergerak ke Anda? Melayani dengan cara yang Anda pikirkan atau tidak? Itu semua tergantung Tuhan. Sebab itu saya bilang kepada junior-junior saya, jangan Anda bermotivasi dalam mengikuti Tuhan. Biarlah Tuhan yang bermotivasi dalam Anda. Sehingga itu jadi baik, jadi bagus. Karena kalau Anda bermotivasi, Anda bisa mendahului Tuhan, bisa juga mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, saya kira ini saja pesannya. Kiranya Anda mendapatkan roh Tuhan dan hidup menurut kehendak Tuhan. Berhubungan dengan roh Tuhan. Karena itu tersirat dan tertulis juga dalam Markus pasal 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mengusir setan dan lain-lain, itu ada. Jadi kalau Anda betul percaya kepada Tuhan, Anda itu ada hubungan dengan Dia. Kalau Anda tidak ada hubungan, sulitlah dikatakan percaya. Itu percaya-percayaan. Sama seperti saya bertanya kepada anak-anak kecil, apa kamu percaya Yesus itu Tuhan? Mereka jawab, ya, amin. Apa Anda percaya keadaan hidup Anda akan menjadi baik? Ya, amin. Bukan begitu iman. Bukan. Sebuah kontemplasi, permenungan yang sangat dengan roh Tuhan menghasilkan kualitas hubungan yang baik dan engkau berjalan dalam petunjuk Tuhan. Ketika Filipus berjalan dalam petunjuk Tuhan sebagai seorang penginjil, dia langsung diraihkan Tuhan dari Asdod ke tempat yang sunyi sepi. Kemudian di sana ternyata dia harus melayani sida-sida dari Ethiopia. Nah, pelayanan itu tidak boleh dari motivasi kita, tidak boleh, itu harus dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak suruh, jangan. Kalau Tuhan suruh bertekun, ya bertekun sajalah. Jangan kemana-mana. Karena kita tidak dapat membuat sesuatu lebih baik. Hanya Tuhan yang dapat membuat keadaan orang-orang itu jadi baik, jadi bagus. Jangan paksa diri untuk pelayanan.
seolah-olah kita dapat menyembuhkan orang begitu banyak. Tidak, Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan. Jadi jangan jadi orang itu, apalagi orang Kristen yang benar itu, kemudian Anda berjalan sesuai dengan maunya Anda. Tidak boleh. Kalau udah kuasa, tanya Tuhan baik-baik. Apa maunya Tuhan untuk itu? Apa kehendak Tuhan untuk itu? Dan itu pasti kalau dalam petunjuk Tuhan, Anda akan gembira dan bahagia. Anda akan gembira dan bahagia. Saya kira ini saja cukup. Tuhan memberkati Anda. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya Lefran Takumansang. Dan saat ini kami telah membuka via WhatsApp untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari bergabung dengan kami. Apapun pergumulan, apapun sakit penyakit yang Anda alami, Anda boleh bergabung dengan kami di nomor telepon 0812 88559499. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dalam pergumulan sakit, Anda boleh bergabung dengan kami dan akan didoakan langsung oleh hambanya Lefran Takumansang. Jadi saat ini kami menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bergabung dengan kami di via WhatsApp. Anda boleh menghubungi kami dan akan didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Ya, saya kasih kesempatan 10 menit lagi. Jika ada yang mau menghubungi, silakan Anda call. Saya siap melayani Anda. Terima kasih. Ya, sekali lagi kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bergabung dengan kami saat ini. Anda yang dalam pergumulan sakit, Anda boleh menghubungi nomor telepon yang sudah saya sebutkan tadi di 0812 8855 9499. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari, penonton sekalian untuk bergabung dengan kami di via WhatsApp. Apapun pergumulan yang Anda alami saat ini, Anda boleh bergabung dengan kami di via WhatsApp dan akan dilayani langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Ya, silakan Anda yang butuh pertolongan Tuhan. Anda boleh masuk via WhatsApp. Nanti saat ini akan saya layani Anda. Ya, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook, mohon Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan oleh hamba Tuhan. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu saudara-saudari untuk bergabung dengan kami di via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan. Dan bagi yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook, mohon Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan. Ya, masih ada 5 menit lagi untuk Bapak Ibu bergabung dengan kami.
Karena tidak lama lagi program pelayanan doa bersama hamba Tuhan Lefran Takumansang akan kami tutup. Ya, ada pesan masuk di WhatsApp dari Ibu Metri. Bapak, bantu saya dalam doa, saya lagi demam, batuk. Ya, Anda pegang dahi Anda dengan tangan kanan. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu ini dan sembuhkan ia dari demam dan juga batuk. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demam hilang, batuk hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Terima dengan iman, ringan dan normal. Batuk berhenti, demam hilang. Dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya, amin. Selanjutnya Anda boleh lihat doa ini di YouTube untuk mereka yang demam dan batuk. Terima kasih. Ya, bagi akun Facebooknya Melky Kensia dan Angel Gladys Maruntul dan Insinyur Napi Tupulu, Tuhan Yesus memberkati buat Anda semua yang telah mengikuti siaran langsung saat ini bersama hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan masih ada lagi waktu Bapak Ibu Saudara-saudari bergabung dengan kami via WhatsApp di 0812 8855 9499. Ya, sudah tidak ada ini? Oke, saya akan tutup pelayanan dalam doa. Anda yang sakit pegang dengan tangan kanan, yang kena serangan roh jahat juga pegang dengan tangan kanan. Anda yang butuh doa di tahun 2022, angkat tangan kanan Anda. Yesus, Tuhan Engkau jamah dan tolong mereka yang sakit, jamah dan sembuhkan. Merasa sakit dan nyeri hilang, roh penyakit keluar. Roh penyakit keluar. Keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh penyakit keluar, rasa sakit dan nyeri hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, roh jahat keluar. Keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah kekasih-kekasih di tahun 2022. Berkati mereka di awal tahun ini dan sepanjang tahun ini. Yardanaya lakaya dan nande sabaya. Wasyahilaima yahibilaima tardayana hasana. Karahibilaim asadaya. Yahimima asana. Engkau jamah dan tolong berkati dan urapi mereka dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Hidup yang gembira, hidup yang tenang. Dan buat harapan-harapan mereka terjadi. Dan jauhkan mereka dari bahaya, dari pandemi, dan juga dari sakit penyakit yang mematikan. Engkau jauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga jauhkan mereka dari celaka. Celaka di kendaraan, dan celaka karena tubrukan dalam nama Tuhan Yesus. Ya sahilai ma'asana wasyadin. Lord dahalaku minata lakaya dan nande sabaya. Wasahimi ma'asana rahakana wasadin. Engkau jamah dan tolong. Berkati dan urapi mereka saat ini. Terima urapan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hambamu menutup pelayanan di sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan jumpa lagi besok sore. Silakan Anda boleh ikuti besok sore jam yang sama. Tuhan memberkati. Shalom.